dan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur, berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh ada lagi dalam tayangan ini bersama-sama dengan pemirsa dimanapun mereka berada. Marilah Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi berkat-Mu pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara dalam Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan pada saat ini, terambil dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sekali lagi, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Puji Tuhan, saudara dalam Tuhan, Yesus menawarkan kepada kita untuk tinggal atau berada dalam Dia dan Dia berada dalam kita. Sama seperti pokok anggur, sama seperti ranting dan pohonnya, saudara. Demikian halnya kalau kita ada dalam Tuhan. Sama seperti ranting dan pohonnya itu, demikianlah hubungan kita dengan Tuhan kalau kita ada di dalam Tuhan. Artinya, saudara dalam Tuhan, kita akan hidup melalui pohon itu, karena ranting itu menempel pada pohon itu. Nah, saudara dalam Tuhan, dapat kita bayangkan kalau kita terlepas dari ranting itu, tentu kita tidak dapat hidup. Bahkan kita akan mati, kita akan menjadi kering, kemudian dibakar. Tetapi Yesus memberikan tawaran bagi kita untuk kita berada dalam Dia, sama seperti ranting berada pada pokok anggur itu. Artinya apa? Kita akan hidup dari Tuhan yang memberikan kehidupan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, hal yang sangat luar biasa, di mana Allah mau bersedia untuk menerima kita, untuk berada dalam Dia. Padahal Allah itu Maha Kudus, Maha Suci, dan Maha Mulia. Namun Dia telah berkenan kepada manusia, sehingga Dia menawarkan untuk kita boleh berada dalam Dia, dan Dia boleh berada dalam kita. Saudara dalam Tuhan, dapat kita bayangkan kalau kita berada di dalam satu istana, atau barangkali kita diundang oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, dan kita boleh tinggal di istana.
Betapa bahagianya kita, sebab kita ada di istana, ada bersama-sama dengan presiden, orang yang memiliki kuasa, orang yang memiliki otoritas di dalam negara kita ini. Tentu ketika kita berada di istana, kita akan menikmati jamuan-jamuan yang disediakan oleh istana dalam kehidupan kita. Nah saudara, demikian juga apabila kita dalam Tuhan. Tuhan itu akan menyediakan kita segala sesuatu. Karena segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Semua tersedia dalam Tuhan. Apa yang kita perlukan tersedia di dalam Tuhan. Kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Kita lapar, Tuhan menyediakan makanan bagi kita. Kita susah, maka Dia akan menghiburkan kita. Bahkan saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Sebab itu saudara dalam Tuhan, lewat firman Tuhan ini, Tuhan mengajak kita. Maukah kita tinggal ada dalam Tuhan? Lantas timbul pertanyaan, bagaimana caranya untuk kita tinggal di dalam Tuhan? Saudara dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, itu sama dengan kita telah berada dalam Yesus. Sama seperti ranting, dia hanya tergantung, dia hanya bergantung kepada pohon itu. Demikian juga dengan kita. Orang-orang yang mau tinggal dalam Tuhan artinya dia harus menyerahkan seluruh kehidupannya. Seluruh kehidupannya dia harus menyerahkan kepada Tuhan. Dan dia hanya bergantung kepada Tuhan. Sama seperti ranting hanya bergantung pada pokok anggur itu. Nah saudara dalam Tuhan, dengan demikian kita akan mendapatkan asupan-asupan yang daripada Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan yang paling tahu apa yang kita butuhkan dan perlukan dalam hidup ini. Dia Allah yang menyediakan bagi kita saudara. Sebab itu saudara dalam Tuhan, mari kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya, mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian kita telah berada dalam Dia dan Dia berada dalam kita. Saudara-saudara, apa yang menjadi persoalan-persoalan dalam hidupmu? Tuhan beserta dengan kita. Dia menawarkan kita untuk bersama-sama dengan Dia, dan Dia bersama-sama dengan kita, saudara. Hari-hari ini, saudara, kita memerlukan kekuatan. Kita memerlukan pertolongan. Kita memerlukan akan penjagaan, memerlukan pembentengan. Dan apabila kita ada dalam Tuhan, artinya apabila kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka saudara, engkau tidak perlu khawatir. Pada waktu engkau mempercayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan, pada waktu itulah Tuhan akan mengambil alih, Tuhan akan mengambil kendali dalam hidup kita, sehingga kita akan lalui hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita sampai pada kesudahan alam ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan bagi kita. Mari saudara, kita berdoa sebelum kita mengakhiri akan tayangan yang singkat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Engkau Allah yang begitu maha kuasa, begitu mulia. Engkau rela mau menerima kami sebagai orang-orang yang berdosa ini untuk berada dalam Engkau melalui percaya kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sungguh Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau menawarkan hal yang sangat, oh Tuhan, bagi kami terlalu mulia, kami berada dalam Engkau. Namun itu yang Engkau janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap berada dalam Engkau Tuhan. Di hari-hari ini, biarlah Tuhan kami hanya bergantung, iman kami hanya
berharap kepadamu Tuhan. Mari Engkau tolong kami untuk kami melewati dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua mereka yang menyaksikan akan tayangan ini. Berkati kami semua. Apapun yang menjadi persoalan kami, hari ini kami telah menemukan jawabannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi pada kesempatan-kesempatan yang datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.